Tidak menutup aib seorang hamba yang menutupi aib orang lain di dunia, kecuali Allah juga akan tutup aibnya pada hari kiamat. Atau redaksi gampangnya begini, sesiapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat kelak atau di hari kiamat. Menutupi aib itu bagian daripada sunnahnya Rasulullah, termasuk bagian juga daripada anjurannya Rasulullah, yang memang kita dianjurkan untuk menutupi aib bukan hanya diri tapi juga saudara kita sesama muslim. Jadi ketika kita melihat aibnya orang, ada kaidah istilah dalam kalimat hikmah, ini bukan hadis tapi kalimat hikmah, berikan saudaramu alfi uzrin, 1000 uzur. Kenapa ya dia kok nggak nyapa saya? Berikan 1000 uzur. Oh mungkin qadarullah lagi capek. Oh mungkin qadarullah matanya mungkin lupa pakai kacamata. Atau mungkin qadarullah masyafal saya ini nggak terlihat karena tempatnya saya duduk nggak terlihat sama dia, jadi dia nggak nyapa. Oh mungkin dia lupa karena saking gelapnya kaca mobilnya. Oh mungkin dia terburu-buru. Oh mungkin dia. Berikan saudaramu alfi uzrin, 1000 uzur dalam sudut pandang ketika kita mau menutupi aib saudara kita. Karena bahwa bagaimanapun hadirin, manusia nggak akan pernah lepas dari yang namanya aib dan celah. Manusia pasti punya kekurangan, kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah nggak punya celah, Rasulullah nggak punya kekurangan. Kalau kita banyak. Karenanya berikan saudara kita alfi uzrin, ini kata-kata hikmah. Adapun ketika kita melihat daripada kekurangan yang ada pada diri kita, wajib juga kita menutupinya sebagaimana hadis Muslim. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahiruna. Rasulullah bersabda, semua umatku mu'afan, Allah maafkan mereka besok. Illa, kecuali al-mujahiruna, orang-orang yang bangga terang-terangan berbuat dosa. Ini hadis masyhur ya jemaah. Jadi siapapun yang merasa umatnya Rasulullah, dia harus tahu satu hadis ini. Kullu ummati mu'afan illal mujahiruna. Semua umatnya Rasulullah dimaafkan kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Anda kalau masih sembunyi-sembunyi berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah, Allah ampuni insya Allah. Tapi kalau Anda sudah terang-terangan, na'udzubillah, Anda masuk hadis ini. Kalau Anda terang-terangan berzina, Anda terang-terangan mendekati zina, Anda terang-terangan berbuat dosa, Anda terang-terangan secara jahdan mengingkari sholat. Mengingkari sholat itu ada dua, satu jahdan, satu takasulan. Yang jahdan ini yang menyebabkan kekufuran. Takasulan berselisih pendapat di antara para ulama, tapi tidak sampai menyebabkan kekufuran. Takasulan itu maksudnya apa? Mengingkari sholat ada dua, satu jahdan, terang-terangan nggak ada sholat. Apa itu sholat? Ini namanya jahdan. Yang kedua, takasulan, meninggalkan karena malas. Meninggalkan sholat dosa besar. Ma farqu bainana wa bainahum atarkus shalah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, pembeda kami orang-orang beriman dengan mereka orang-orang kafir, tarkus shalah adalah meninggalkan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Di hadis Tirmizi Rasul bersabda, siapa yang meninggalkan salat dia telah ingkar, telah menjadi kufur. Bahaya, tetap bahaya. Ninggalin salat mah tetap bahaya. Mau jahdan itu sangat bahaya, takasulannya bahaya juga. Tapi nanti berbeda jemaah antara yang dia bukan karena sengaja meninggalkan dengan yang dia malas. Nanti berbeda. Sama seperti halnya orang udah Allah tutupi aibnya, dia belajar menutupi aib, dengan dia sengaja membongkar aibnya terang-terangan, itu nggak boleh. Gimana kalau alasannya untuk menjadi hikmah pelajaran? Berselisih dua pendapat ulama. Kalau untuk dijadikan pelajaran, asal tidak disebut secara rinci, intinya dulu saya jauh dari Allah, sekarang saya mau kembali kepada Allah. Dulu saya pernah melewati fase ini tapi ternyata nggak enak banget. Dulu saya pernah ada di posisi itu, ternyata ini nggak nyaman banget. Ternyata obat-obatan terlarang itu membinasakan. Ternyata itu memperlambat kerja otak. Ternyata itu membuat kita jadi loading lama. Ternyata itu. Misalkan dia menceritakan side effect, efek buruk
dari narkotika yang mungkin dulu pernah dia konsumsi, tapi bukan secara detailnya. Dulu saya begini, saya begitu, terus kita nge-fly bareng, terus apa segala macam. Enggak, cuma sekedar untuk beritahu, jangan dekati ini. Dulu saya pernah mencoba melewati itu, tapi ternyata malah berdampak buruk buat tubuh saya. Hanya kulit-kulit luarnya aja. Ini pendapat ulama pertama diperkenankan untuk menjadi hikmah pelajaran. Yang kedua, mutlak udah tutup, jangan diceritakan. Oh iya, itu dulu, udah gitu aja. Tapi saya udah gak ada di zaman itu. Sekarang saya sudah berhijrah, saya sudah pulang ke pangkuan Allah sebelum beneran nanti saya pulang ke haribaan Allah. Kullu ummati mu'afan, semua umatnya Rasulullah dimaafkan, illal mujahiruna, kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Jadi ya minimal kalau berbuat dosa ya jangan sampai ya. Kalau bisa mah jangan sampai berbuat dosa. Tapi kalaupun berbuat dosa ya jangan terang-terangan. Tetap ya berbuat dosa mah nggak boleh. Ya tapi jangan terang-terangan, karena bahayanya ini, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatnya Rasulullah dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Berbuat dosa kok terang-terangan, berbuat dosa kok bangga, berbuat dosa kok diupload, lalu kemudian jadi trendingnya diikuti oleh followernya jumlahnya jutaan. Bagaimana tanggung jawabnya di hadapan Allah? Makanya juga hati-hati, mohon izin teman-teman yang bekerja sebagai content creator atau writing atau direktor atau mungkin penata gaya atau mungkin penata ide cerita. Coba diperhatikan baik-baik ide ceritanya ini seperti apa, karena sekali naik tes di 3 detik pertama itu bisa ditonton, tergantung bagaimana Anda punya akun. Kalau Anda akun besar, 3 detik pertama langsung bisa ditonton oleh ribuan orang. 1 menit pertama 10.000 lebih, 1 jam berikutnya 100.000 lebih, 1 hari udah 1 juta view lebih, misalnya akun Anda akun besar. Maka berhati-hati nih, jangan sampai membuka aib, jangan sampai jadi mujahirun. Siapa orang-orang yang mujahirun? Mujahirun artinya jahar, dia menerangkan dosanya, dia memperlihatkan dosanya, dia mempertontonkan dosanya. Udah tahu maksiat dipertontonkan, udah tahu pacaran haram tapi diperlihatkan, supaya yang lain yang ada penyakit hatinya, tuh dia aja pacaran gak apa-apa. Ditambahin caption lagi, aku pacaran sudah 4 tahun, langgeng nih, alhamdulillah, berarti Allah ridho. Ini kan namanya mempertontonkan kemaksiatan, jadi mujahirun. Nanti nggak masuk hadis ini. Mohon maaf, nanti dia masuk hadis ini. Kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Semua umatnya Rasulullah dimaafkan kecuali yang terang-terangan berbuat dosa. Nanti kena hadis ini loh, nggak dimaafkan sama Allah. Makanya berulang kali benar-benar difikirkan apa yang diupload, gimana efeknya yang diupload, bagaimana nanti butterfly efeknya, bagaimana nanti domino efeknya. Karena hari-hari ini domino effect itu dari apa yang diupload sangat cepat, butterfly effect sangat cepat. Kita nggak bisa menutup mata bahwa hari ini adalah zaman di mana serba cepat. Sekali upload, 10 detik kemudian orang Afrika bisa nonton, orang Mesir bisa nonton, orang Amerika bisa nonton.